kepada para waliullah, kepada guru-guru kita, dan terutama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua adalah untuk keluarga kita, untuk istri kita, anak kita yang senantiasa mensupport kita, orang tua kita semua. Maka semoga permasalahan dan apa kebutuhan mereka di-cover oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga untuk kita pribadi, semoga kita senantiasa diridhoi Allah. Semoga senantiasa kita disehatkan oleh Allah. Semoga yang kita usahakan, yang kita rencanakan diridhoi oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disehatkan dan senantiasa kita memiliki kesempatan untuk taklim. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman majelis ngopi yang saya cintai, sebelum majelis ini kita buka, saya ingin bercerita sedikit bahwasanya zaman dahulu ada namanya sahabat namanya Sa'ban. Sahabat itu orang yang hidup semasa zaman Rasulullah dan beliau interaksi dengan Rasulullah. Ada orang hidup pada zaman Rasulullah tapi beliau tidak interaksi dengan Rasulullah, maka tidak disebut sahabat kata ulama. Nah, di sini saya ingin menceritakan ada salah satu sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban ini luar biasa, memiliki amalan yang sangat-sangat luar biasa. Bagi sebagian orang itu biasa, tapi bagi sebagian orang itu sangatlah berat amalan ini. Apa amalan itu? Yaitu amalan sholat berjamaah. Sholat berjamaah sahabat Sya'ban ini unik. Ini bukan pondok unik ya, ini unik beliau. Kenapa dikatakan unik itu? Karena beliau itu senantiasa sholat di shaf terdepan sebelah kanan. Apa sih fadilahnya shaf paling depan itu? Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, seandainya antum-antum semua ini tahu pahalanya shaf di depan, maka antum semua itu sebelum sholat pasti antum itu akan perang dulu. Karena apa? Rebutan shaf paling depan. Ini menunjukkan shaf paling depan itu jangan dikasih orang. Ada kosong, sikat. Ada yang kosong, gas. Kurang rapat, Pak, ayo dirapatkan. Kasih saya space. Insya Allah bisa. Maka itulah laitha fi al-ibadah, tidak ada ithar. Apa sih ithar? Di dalam urusan beribadah tidak ada itu mengutamakan teman yang lain. Antum lebih utama ibadah kepada Allah. Ada shaf paling depan, antum lebih utama. Tidak ada yang lebih utama kecuali kita sendiri untuk urusan ibadah. Kecuali untuk urusan yang lain kita boleh ithar. Maka di dalam shaf yang pertama itu pahalanya yang paling besar. Nah, sahabat Sa'ban ini keunikannya beliau itu shaf paling depan dan sebelah kanan. Suatu ketika pada saat sholat subuh, beliau itu ini loh hebatnya Rasulullah. Tatkala ada jamaahnya, tidak ada. Itu ditanyain satu-satu. Loh, ini kemana ini? Apa kabarnya? Apakah beliau sakit? Apakah ada kendala? Masya Allah. Bukan untuk menghujat, menghardik beliau, tetapi beliau itu ingin bagaimana caranya? Apa yang kekurangan beliau itu dipenuhi. Apa hajat beliau yang kurang dibantu oleh Rasulullah. Nah, sahabat Sa'ban ini gak mungkin ini ada apa-apa. Karena beliau itu gak pernah absen sekalipun. Istiqomah. Nah, pada saat itu sahabat itu mau qomat. Ya Rasulullah, saya sudah bisa qomat. Istanna, tunggu sebentar. Habis itu ditunggu beberapa waktu, habis itu dilontarkan lagi. Ya Rasulullah, apakah saya sudah boleh qomat? Tunggu sebentar. Sampai 3 kali. Ya Rasulullah, gimana? Aqimus sholat. Ya sudah, dirikan sholat. Maknanya sahabat ini nggak mungkin ini ada apa-apa. Beliau itu sebelum adzan subuh, beliau itu sudah di masjid. Maka pada saat itu Rasulullah setelah sholat subuh berjamaah, kemudian berdiri beliau berkata kepada para jamaah, ya ikhwan, wahai saudaraku, apakah kalian tahu, wahai sahabatku, apakah kalian tahu di mana Sa'ban berada? Wala wahid yajibu, tidak ada satu pun yang menjawab. Kami tidak tahu ya Rasulullah, tidak ada yang tahu.
Kemudian ditanya lagi kepada Rasulullah, siapa di antara kalian yang tahu rumahnya sahabat Sa'ban? Salah satu sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, saya tahu ya Rasulullah. Kemudian, apakah engkau bersedia, ada waktukah engkau mengantar kami untuk datang ke rumah sahabat Sa'ban? Bala ya Rasulullah, iya bisa. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang pagi ini yang bisa menemaniku untuk silaturahmi ke rumah sahabat Sa'ban, ayo ikut, yang ada kerjaan silakan kerja. Langsung pada saat itu beberapa sahabat menemani Rasulullah SAW. Jalan kaki, langkah demi langkah. Setelah jauh Rasulullah berjalan, apakah sudah sampai? Sebentar lagi ya Rasulullah. Setelah 1 jam, apakah sudah sampai? Sudah sebentar lagi. Ini 1 jam, Pak. 1 jam ini jalan apa? Sebentar lagi katanya. Masya Allah. Setelah itu nyampe di rumah sahabat Sa'ban. Ini rumahnya Rasulullah. Jalan kaki 1 jam itu bukan ke sini rumahnya Cak Gun. Barangkali sampai Ngelawang, barangkali begitu ya. Itu ya. Jadi sholatin di rumahnya di Ciliwung, jalan kaki sampai Ngelawang itu 1 jam, insya Allah begitu. Ya seenggak-enggaknya bedali begitulah. Nah itu jalan kaki 1 jam. Kemudian diketok pintunya, ternyata seorang wanita membukakan pintunya. Ada apa? Ya ini kami beserta rombongan, ini Rasulullah. Masya Allah, iya ya Rasulullah, ada apa? Kan nggak tahu ini yang datang siapa. Ini Rasulullah, Masya Allah, iya ya Rasulullah. Iya, kami ini adalah sahabat daripada suamimu yang senantiasa istiqomah sholat berjamaah. Kemudian beliau berkata apa? Beliau berkata, kemana suamimu? Suami saya, tatkala subuh tadi sebelum subuh beliau persiapan untuk datang ke masjid, maka pada saat itu Allah memundut atau mengambil nyawanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sudah meninggal. Masya Allah, barakallahu fikum. Rasulullah itu senang dalam keadaan beliau prepare untuk sholat. Nah ini luar biasanya. Pada saat itu istrinya bertanya, ya Rasulullah, mumpung ada engkau, suamiku itu sebelum meninggal, tatkala beliau sudah preparing, kemudian beliau mau nazak, beliau itu ditanya mengucapkan 3 kalimat. Yang mana sampai sekarang aku tidak paham. Aku ingin bertanya kepada engkau. Kalimat yang pertama diucapkan, apa? Kok nggak lebih jauh? Itu yang pertama ya Rasulullah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kenapa bukan yang baru? Yang ketiga adalah kenapa kok tidak semua? 3 hal itu diucap-ucap, habis itu beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah terdiam, fatabassama. Rasulullah terdiam, kemudian beliau tersenyum Rasulullah. Kemudian Rasulullah setelah tersenyum, beliau berkata kepada istrinya, wahai sesungguhnya suamimu itu orang yang mulia. Mulianya kenapa? Beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki amalan yang sangat istiqomah, yaitu sholat berjamaah. Tetapi yang dinilai oleh Allah setidaknya ada 3 hal amalan beliau. Yang pertama, beliau itu saking jauhnya 1 jam loh Pak, sini medali begitu ya. Dari rumahnya ke beliau itu one way. Kalau subuhnya itu jam 3, maka beliau berangkat jam 2 malam. Di Arab pernah Pak subuh jam 3. Kalau jam 4 saja berangkatnya jam 3. Itu 1 jam sebelumnya atau 1 jam setengah beliau sudah berangkat. Maknanya 1 jam setengah lah beliau preparing kemudian berangkat. Maka pada saat itu saking jauhnya amalan itu ditunjukkan oleh malaikat. Sebelum beliau mencabut nyawanya, beliau dikasih busyra. Apa itu busyra? Kenikmatan yang ditampakkan kepada makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang mau meninggal ditunjukkan. Ini ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Nih, amalan kamu diterima. Apa yang pertama? Yaitu saking jauhnya langkah kakimu dari rumahmu sampai ke masjid. Beliau berkata, seandainya aku tahu amalanku yang diterima itu, aku minta lebih jauh rumahku, bukan 1 jam. Kalau bisa perjalananku hidup ini perjalanan untuk itu. Itu luar biasa sekali. Yang kedua, kata malaikat, di dalam hadis ini dikatakan, malaikat juga berkata. Yang kedua, di Arab ini kalau terjadi musim dingin, dinginnya luar biasa Pak. Dinginnya luar biasa.
sehingga harus double-double. Saya pernah di Mesir ya, kalau musim dingin nggak ada penghangat ruangan, seandainya pas nggak ada, antum tahu selimut, dibasahin, diperes, kita pakai tidur. Adem banget. Nah di Arab itu begitu, kalau sholat subuh, Masya Allah, ini seandainya ada rukso, malas itu berjamaah. Saking nggak ada rukso, ya sudah kita sholat berjamaah. Dinginnya luar biasa, sehingga kita itu pakai 2 baju. Baju yang pertama yang bagus, baju yang pertama biasa saja. Nanti yang biasa kita lepas di dalam masjid, kita cantolkan, kita pakai yang bagus. Karena kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu disunahkan pakai baju terbaik kita. Ojo sing tambal-tambalan, enggak, kita yang bagus loh, yang keren gini, yang bagus gitu ya. Nah, pada saat itu tatkala beliau itu berjalan kaki di tengah jalan, ada seseorang, ya Sya'ban, wahai Sya'ban, aku kedinginan sekali. Aku apakah boleh meminta baju yang engkau pakai? Apa kata Sya'ban? Bala, boleh, tapi dikasihkan yang luar, dikasihkan. Tidak bermaksud dikasih yang jelek, tapi ya nggak mungkin yang bagus ini dilepas telanjang dulu dong jadinya. Ini dikasihkan yang kurang bagus, bukan berarti tidak bagus. Kemudian apa? Malaikat itu menyampaikan, amalmu yang itu diterima oleh Allah, dan sebabnya Allah memasukkan kamu surga itu. Masya Allah. Ya Allah, kenapa kalau aku tahu itu yang kuterima, aku akan lepas bajuku yang bagus itu, kuberikan yang bagus kepada dia. Masya Allah. Nah di musim dingin itu Pak, saya merasakan sendiri Pak. Di sana itu kita mudah lapar. Wis lapar ya bawaannya kita itu. Maka pada saat itu sahabat Sya'ban juga dikabarkan oleh malaikat. Pada saat itu ada seseorang yang di situ minta bajunya, Sya'ban, aku dari tadi malam belum makan. Aku yo lapar. Aku tahu kamu itu kan biasanya bontot begitu ya. Apa ya? Bontot itu ya. Bekal begitu ya. Boleh nggak aku minta bekalmu? Tentu boleh. Ini loh orang hebat itu begitu. Jika diminta saudaranya yang dibutuhkan, dikasih Pak. Punyanya sandwich, kotekan Pak, dikasih separuh. Kemudian apa? Beliau itu tatkala malaikat datang, dikabarkan itu diterima oleh Allah dan sebabnya kamu itu dimasukkan surga. Beliau berkata, ya Allah, seandainya aku tahu amalanku itu yang diterima itu, maka aku tidak ingin mengotek sandwichku, kuberikan semua. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala itu dawuh di dalam Al-Quran apa? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak dikatakan bir itu sebuah kebaikan, gak diarani sedekah. Yang dinamakan sedekah itu apa? Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Dikategorikan sebuah sedekah itu adalah sesuatu yang engkau berikan, engkau yang mana engkau masih suka. Jangan sampai kita memberikan, ini saya ini punya ikan pepes begitu, tapi pepes yang mana kita sudah nggak mau makan karena bau. Kasih aja tetangga kita miskin, pasti dia makan. Jangan. Kita baju ini yang sudah robek sininya, kita sudah nggak mau pakai, kasih tetangganya. Jangan. Baju bagus nih. Saya aslinya suka dengan baju ini, cuman kekecilan. Saya kasih antum, boleh kalau begitu. Karena ukurannya dia kecil. Tapi antum sudah nggak mau pakai, antum pakai. Tidak dikatakan sebuah bir, tidak dikatakan sebuah sedekah. Allah nggak mengakui itu. Antum sama dengan kalau di rumah makannya itu pakai beras, raja lele begitu, yang enak begitu. Tapi sedekah antum pakai raskin, tidak diakui itu sebuah bir atau sebuah sedekah.